hilal, kalian nggak harus nunggu bulan Ramadan. Setiap bulan itu ada hilal, teman-teman. Karena hilal itu menandakan tanggal 1 di bulan Muharram. Di bulan Muharram, di tahun Hijriyah ya, di kalender Hijriyah. Jadi untuk menentukan satu Muharram, satu Ramadan, satu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Sya'ban, dan Zulqa'dah, Zulhijjah dan lain sebagainya di bulan di bulan di kalender Hijriyah itu untuk menentukannya harus melihat hilal kayak gitu. Salah satunya ya, ada metode Ruqyatul Hilal, ada yang menggunakan hisab kayak gitu. Perhitungan astronomis, ada yang melihat secara langsung gitu untuk melihat hilal ya, teman-teman. Jadi yang mungkin belum tahu, Bang, bentuk hilal tuh kayak gimana? Ya hilal itu sebenarnya bulan sabit muda kalau bahasa Indonesianya ya, teman-teman. Itu bahasa Arabnya hilal, bahasa Indonesianya bulan sabit muda kayak gitu. Dan untuk temen-temen, doain aja semoga tanggal 10 langitnya cerah, tidak hujan dan tidak berawan, karena gue bakalan live streaming, kita bakalan mencari hilal, teman-teman, di tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau tanggal 10 hilalnya nggak kelihatan, ya semoga aja di tanggal 11 itu hilalnya bisa kelihatan, teman-teman. Doain aja langit cerah di tanggal 10 di hari Minggu atau di tanggal 11 di hari Senin. Kedua-duanya itu tanggal merah, sama-sama hari Minggunya tanggal merah, hari Seninnya juga tanggal merah, teman-teman. Di Bali lagi nyepi kalau nggak salah hari Senin tanggal 11 tuh. Nah, semoga aja langitnya cerah biar kita bisa sama-sama melihat hilal. Ngomong-ngomong, ini lagi banyak yang pengen lihat matahari, teman-teman. Sekitaran 10 menit lagi, guys. Matahari belum terbit, soalnya di Bogor mataharinya belum terbit. Gue tinggalnya di Bogor, teman-teman. Tadi kan gue udah janji ke kalian semua pengen lihat matahari terbit ya. Matahari terbitnya belum terbit, belum kelihatan mataharinya. Nanti sekitaran ya 10 menitan lagi ya, teman-teman. Karena di Bogor matahari belum terbit kayak gitu. Matahari bukanya jam 10, Bang. Waduh. Matahari bukanya jam 10. Aku follow nanti tanggal 10, kabarin kalau live. Gue kalau misalkan nge-live selalu ngabarin kok, teman-teman, di Instagram, di TikTok. Kalau kalian pengen main ke Instagram gue juga boleh. Gue juga ngonten di Instagram, gue juga ngonten di TikTok, gue juga ngonten di YouTube. Kalian cari aja nama gue Bimstagram. Kalau enggak cari aja Bima Nasution ya. Yang belum kenal mungkin ya, yang belum tahu gue siapa, perkenalkan, nama gue Bima Nasution, seorang konten kreator dan juga live streamer, astronomi ya, teman-teman, astronomi dan astrofotografi, yang biasanya kita melihat objek-objek langit menggunakan teleskop. Yang sedang kalian lihat ini adalah bulan yang gue lihat menggunakan teleskop. Coba ya kita lihat apakah terlihat belahan bulannya. Sebentar, gue arahin dulu. Untuk matahari belum kelihatan, guys. Gue lagi dari tadi juga mantauin matahari, teman-teman. Gue dari tadi juga mantau matahari. Mataharinya belum terbit. Mohon bersabar. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama, dengan baik-baik, kalau untuk secara data empiris atau secara observasi itu tidak terlihat ya, teman-teman, untuk belahannya, bekas belahan bulan yang pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena gue orang Muslim dan teman-teman mungkin ada juga yang nonton di sini Muslim, kita harus mengimani mukjizat Nabi kita, teman-teman. Walaupun memang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, tapi kita harus bisa mengimani karena memang itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu juga tertuang di Al-Quran, walaupun memang tidak terlihat bekas belahannya. Dan kita harus mengimani dan
belahannya itu di daerah mana, lebih tepatnya juga gue kurang tahu ya. Sampai saat ini juga masih dilakukan penelitian untuk mengetahui bekas-bekas belahan dari bulan yang dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sebagai umat Muslim, karena itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad, kita harus mengimaninya teman-teman, seperti itu. Bang, aku berangkat sekolah dulu, nanti aku dimarahin mama. Waduh, untuk teman-teman yang mau berangkat sekolah dan juga ingin berangkat kerja, hati-hati di jalan ya untuk teman-teman semuanya. Semangat untuk kalian semuanya yang ingin menuntut ilmu, semoga aja ilmu yang didapat dapat bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa bisa menjadi jembatan negeri ini, semoga jadi negara yang maju guys. Kalian belajar yang benar, soalnya kalian belajar yang benar, menuntut ilmu yang benar, biar negara ini bisa jadi negara maju. Bukan hanya pintar, tapi negara ini tuh butuh orang-orang yang jujur teman-teman. By the way, ada yang pengen roti nggak? Ada tukang roti lah. Keluarga, semangat untuk kalian semuanya yang bakalan berangkat kerja habis ini. Semangat, 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 semangat untuk mencari cuan, dan semoga aja dapat promosi jabatan untuk teman-teman semuanya ya yang bakalan berangkat kerja. By the way, untuk teman-teman yang udah nge-give, gue ucapkan terima kasih loh ya. Untuk teman-teman yang udah nge-give, bang coba zoom tukang roti. Aduh, ngakak banget ini. Pengen zoom tukang roti, jangan dong. Shanti, thank you so much. Shanti, thank you so much untuk gift-nya. Kita zoom out lagi, Bang, harga teleskop lu berapa? Untuk teleskop yang gue pakai ini adalah teleskop dari Celestron ya teman-teman. Mereknya Celestron, tipenya Star Sense Explorer. Dan dia ini matahari bang, belum guys, masih belum kelihatan mataharinya, mohon bersabar. Cahayanya udah kelihatan, tapi ujung dari mataharinya belum kelihatan. Nah, untuk teleskop yang gue pakai ini termasuk teleskop murah ya teman-teman, sekitaran harga 8 jutaan, karena harga teleskop itu sekitaran 30, 15 juta, dan yang 8 juta ini termasuk teleskop murah. Belum lagi lensa zoomnya, ini lensa zoomnya 2 jutaan nih, makanya gue bisa ngezoom kayak gini. Ini harga lensa zoomnya sekitaran 2 jutaan teman-teman. Kakak bergabung guys. Apakah kita bakalan dapat paus pada pagi hari ini? Nggak tahu ya. Dari tadi belum ada nih. Tadi baru kereta malam aja yang meluncur di depan bulan. Baru kereta malam jugi-jagi-juk yang lewat di depan bulan teman-teman. Gue nggak tahu nih pagi hari ini bakalan ada paus, bakalan ada singa, atau bakalan ada dikasih ini sama Bayu. Bang Bayu, thank you bang. Coba lihat markas US bang. Kan gue tinggal di bumi, gue tinggal di Indonesia. Bagaimana coba untuk melihat markas US? Tidak ada markas US di bulan guys, belum ada yang bikin markas di bulan. Kak Bayu, thank you. Kak Bayu, thank you so much. Kak Bayu, thank you so much. Alhamdulillah udah masuk Liga C2 bang. Alhamdulillah ya guys, udah masuk Liga C2. Yuk, insya Allah kita nembus Liga A1 kalau bisa ya teman-teman. Gue target banget biar bisa ditonton internasional, orang-orang nontonin nih. Di Indonesia juga ada konten kreator yang memang fokus membahas astronomi, karena astronomi itu masih jarang banget dibahas di Indonesia guys. Sadly banget ya, gue kemarin kolaborasi sama Tan. Si Tan ini konten kreator juga, konten kreator astronomi dari Amerika. Dan gue live bareng, gue lihat matahari, Tan lihat bulan dari Amerika. Kita berbeda 12 jam, tapi kita sama-sama pakai teleskop kita untuk melihat objek langit. Gue waktu itu sore-sore ngelihat matahari, terus si Tan malam-malam ngelihat bulan pakai teleskopnya. Gue ngobrol-ngobrol, dia nanya kan, bagaimana astronomi di Indonesia? Apakah kayaknya seru ya? Kayaknya orang-orang pada tahu ya, kayaknya orang-orang teredukasi ya. Waduh, gue malu anjir dibilang kayak gitu. Faktanya di Indonesia ini masih banyak orang yang belum melek astronomi teman-teman. Ya bukan hanya astronomi ya, ilmu-ilmu pengetahuan lainnya juga masih banyak yang belum paham gitu orang-orang kita ini ya. Makanya gue salah satunya hadir di sini ya untuk memberitahu teman-teman, mengedukasi teman-teman semua. Ya karena gue sukanya astronomi ya, makanya gue ngebahas astronomi teman-teman kayak gitu. Banyak orang-orang yang belum bisa ngebedain bintang mana, planet mana, satelit alami itu apa, satelit itu apa. Belum ada, banyak banget yang belum tahu teman-teman untuk membedakannya. Makanya sedih banget sih gue kayak gitu ya teman-teman, kenyataannya.
Dan untuk teman-teman, kita lihat matahari secara langsung dulu. Kita lihat mataharinya apa kalau kita lihat menggunakan teleskop. Hari ini belum arahin ke arah matahari, guys. Sebentar. Oke. Pasang dulu. Nah, ini dia mataharinya. Masih tertutup oleh ini ya teman-teman. Mataharinya masih ketutupan sama pohon. Ada pohon yang nutupin. Mohon bersabar untuk teman-teman semuanya. Bentar ya guys, kita tungguin aja nih. Masih tertutup oleh pohon. Bang, awal bulan puasa nge-live nggak bang? Lihat hilal bang? Iya tadi gue udah bilang, gue bakalan lihat hilal sekitaran tanggal ini ya teman-teman. Hilal itu untuk mengamati hilal di tanggal 10 dan tanggal 11. Insya Allah gue bakalan lihat kok. Gue bakalan nyari juga hilal. Semoga aja langitnya cerah. Itu sih yang terpenting. Wow, thank you so much Kak Bayu. Dikasih bintang. Lucu banget bintangnya, ya Allah. Gemoy bet itu bintang. Ntar gue pindahin dulu teleskop gue ya teman-teman ke bawah. Kayaknya kalau dari sini nggak kelihatan, gue pindahin dulu ke bawah. Kita pindah ke bawah dulu guys. Kita pindah ke bawah dulu. Lagi bikin pagar. Dia mager makanya malu. Bentar ya. Mana sih tadi posisinya? Oh ini nih. Nih ya teman-teman. Ini dia mataharinya nih. Masih ngumpet. Kayak dia ini deh. Bener nih dia pemalu nih guys. Mataharinya pemalu. Ada awan sedikit yang menutupi. Kalau misalkan ngeblur ini gue fokusnya ke matahari ya teman-teman, bukan fokus ke daun. Kalau misalkan gue fokusin ke daun kayak gini jadinya hasilnya. Tapi ini gue fokusinnya ke matahari. Kita tungguin aja, awannya bentar doang kok. Ntar di atas ini awannya juga mulai menghilang ya teman-teman. Kita tungguin saja sampai awan-awannya menghilang. Dan ini dia matahari. Ini dia matahari kalau kita lihat menggunakan teleskop. Untuk teman-teman yang belum pernah lihat, ini dia matahari kalau kita lihat menggunakan teleskop. Silakan yang mau nge-gift. Tadi gue sorry ya, gue nggak kelihatan yang tadi nge-gift siapa aja. Ya udah ngasih love tadi. Thank you so much guys atas love-nya. Ini siapa? Tri Reska, thank you. Sama bae ya bang, bulat ya, memang semua objek langit di sini bulat. Jadi makanya untuk kaum bumi datar, siapa tahu ada yang lagi nonton nih kaum bumi datar di sini yang percaya kalau bumi ini datar. Gimana cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya objek langit kalau misalkan yang lain aja bulat kok tiba-tiba bumi jadi datar itu loh. Bingung gue juga. Izin SS boleh bang? Boleh banget. Ambil aja yang banyak guys. Ini kalau misalkan nggak ada awan yang menutupi matahari, kita bisa lihat coronal mass ejection, bisa ngelihat sunspot ya teman-teman. Sunspot itu ini biasanya terbentuknya coronal mass ejection. Jadi kalau misalkan ada badai matahari, nah itu berawalnya dari sunspot teman-teman. Itu berawal dari sunspot. Oh itu tuh ada satu sunspot yang kelihatan. Coba kita zoom ya teman-teman. Kita zoom, itu ada sunspot satu yang kelihatan yang lumayan jelas di sini nih. Nah itu adalah bintik hitam matahari. Sebentar, mana sih? Nih, bukan bintik-bintik itu ya, ini kotor nih lensanya. Gue lupa, belum gue bersihin. Tuh masih ada awan, jadinya kurang jelas kelihatannya. Kurang jelas si ininya, si sunspotnya kelihatan kalau masih ada awan. Kita tungguin aja sampai mataharinya semakin lama makin naik. Ntar gue bakalan ngeliatin ke kalian semua. Bersihin dulu bang lensanya di dalam. Ini lensa yang di dalam, bukan lensa kameranya. Bro, di desa gue pas buat zoom planet dan matahari jelas banget daerah di desa Banjaragung Tegal katanya. Di Banjaragung Tegal katanya bagus banget. Ya soalnya di Indonesia kalau di sana masih bagus ya. Kalau di desa, gue kan soalnya di kota Bogor. Ini pertama teman-teman, misalkan kalian tahu kota Bogor itu kota hujan ya. Jadi kayak sekarang panas nih, kayak tiba-tiba hujan itu udah nggak aneh di Bogor tuh. Tiba-tiba hujan, habis panas tuh tiba-tiba hujan kayak kemarin. Nah terus habis itu kalau di Bogor karena udah mulai padat penduduknya,
Jadinya ini apa namanya, polusi udaranya udah mulai tinggi, udah mulai banyak banget motor apa segala macem. Selain itu banyak juga polusi cahaya karena malam-malam karena banyak lampu. Nah itu juga berpengaruh tuh sama hasil pengamatan kayak gitu temen-temen. Nah kalau misalkan di desa kenapa bisa bagus, karena kualitas udaranya masih bagus, masih jernih kayak gitu. Dan mungkin di desanya mungkin agak sedikit kering ya. Kalau misalkan di Bogor ini basah, moisture-nya tinggi teman-teman. Tingkat moisture di Bogor nih lumayan tinggi kayak gitu. Bang, ngeblur bang, iya ini ada awan soalnya nih. Kalau misalkan gue tunjukin ke kalian semua nih ya, kalau misalkan gue copotin dulu ininya, silau banget tuh, awannya tebal sekali guys. Awannya tipis sih sebenarnya tapi banyak, jadinya mengganggu pengamatan kita. Tuh mataharinya, tuh awan tipis tapi ngeganggu gitu loh. Bang lihat bulan lagi bang, belum screen record. Oke, kita bakalan lihat bulan lagi deh ya. Untuk temen-temen coba kalau misalkan pengen lihat bulan lagi atau masih pengen lihat matahari. Kalian masih pada pengen lihat matahari atau pengen lihat bulan guys? Coba komen. Kalau misalkan banyak yang pengen lihat bulan, gue bakalan lihat bulan. Bersihin dulu lensanya. Bukan, ini bukan lensanya yang kotor. Ini kalau ngeblur kayak gini, ini awan guys. Ini awan, ini pengaruh dari awan. Ini gara-gara awan, bukan gara-gara lensanya. Gue gak bisa ngendaliin awan soalnya. Gue tidak bisa mengendalikan awan guys. Pengen lihat dia bang bahagia. Waduh, gue juga pengen ngelihat semua orang bahagia gue. Oke, kita bakal lihat bulan. Gue pindahin dulu ini peralatan gue ke atas karena ini panas.